sempurna rencanamu. Hanya kaulah harapan, kaulah Tuhan, damai dan sejahtera. Rancanganmu termegah, kini aku berserah. Ku percaya. Amin, amin, amin.
hatimu. Lewat nyanyian hatiku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Puji nama Tuhan. Shalom. Seberapa banyak di antara kita yang merasa bersuka cita pagi hari ini, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat, amin. Sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah sertai kami tiba di tempat ini. Sebab itu kami mau pakai hati kami, pikiran kami, kekuatan kami. Kami mau pakai untuk meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
puji-pujian, naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Dia layak terima puji-pujian dari mulut kita. Dia layak menerima pujian dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia, amin, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari lebih lagi katakan ku sembah. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, amin, 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 Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
apapun yang kau rasakan pagi hari ini, katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Kasih Tuhan. Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Apapun musim hidup kami, Kau tetap Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Tuhan Yesus itu baik, amin. Mari berikan salam samping kiri kanan, katakan Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
Kita tetap memuji Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun itu. Amin. Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan penolong kami.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang begitu besar ada bersama kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, pertajam pendengaran kami Tuhan. Biarlah sebentar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih. Salam. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini masih diberikan waktu dan kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1, 26 sampai 28. Kalau sudah dapat katakan amin. Kurang keras katakan amin. Haleluya. Begini firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengambil judul, untuk apa aku hidup? Ya, ketika saya diberikan judul ini, untuk apa aku hidup? Ya, saya hidup untuk Tuhan pasti ya. Ya. Amin saudara? Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya anak-anak dulu ya, orang tua saya selalu berkata kepada anak-anaknya, mungkin kita semua juga orang-orang tua. Ya. Kalau kita tanya mau jadi apa kamu nak? Pertanyaan standar dan selalu ada bagi kita orang tua ya. Bapak, ibu, biasa kita bertanya kepada anak kita, kamu mau jadi apa nanti? Ya kan? Kemudian biasanya anak-anak ini karena pikirannya sederhana, yang sering dia lihat dia mau jadi tentara, ya kan? Dia mau jadi polisi mungkin. Dia mau jadi insinyur, karena insinyur zaman dulu itu, zaman-zaman kami itu keren saudara ya. Apalagi kalau kita nonton Sidul ya, Sidul anak Betawi insinyur, tukang insinyur. Kemudian ada juga yang saya mau jadi orang kaya. Bapak Ibu yang saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, sebenarnya ketika kita melontarkan kata-kata itu kepada anak-anak kita sudah memberikan fondasi yang salah sesungguhnya. Ya, tidak salah orang mau jadi tentara, bercita-cita menjadi polisi, menjadi insinyur, atau pengusaha orang kaya. Tapi secara tidak sadar kita memasukkan ide ke alam bawah sadar anak kita, anak itu harus menjadi anak dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin masih bingung ya. Begini saudara, saya pernah mendengar atau pernah membaca buku atau artikel yang berkata bahwa
anak-anak Yahudi ya, orang Yahudi, anak-anaknya itu dari kecil, mereka sudah harus menghafal Tanak ya, Torah atau kitab Torah. Dari kecil itu mereka sudah harus menghafal Taurat ya, kalau bahasa sederhana kita sering dengar kitab Torah. Jadi orang Yahudi itu, orang katakan bangsa yang pintar. Ya, saya sering nonton YouTube orang Yahudi kesehariannya, bagaimana mereka beraktivitas sehari-hari. Ya, walaupun saya belum pernah ke sana, tapi saya sudah lihat kota-kota di tempat bangsa Yahudi sekarang ini memang sangat maju. Wajar saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena sedari kecil mereka sudah diajarkan untuk membaca Taurat, membaca Torah, kitab Tanak itu. Kenapa saudara? Karena manusia pada dasarnya memiliki kecerdasan yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Bahkan ada penelitian yang berkata Einstein saja yang begitu pintar hanya menggunakan 20% dari otaknya. 80%-nya dia belum gunakan. Nah, wajar kalau bangsa Yahudi, orang Yahudi itu pintar saudara. Karena dari kecil mereka sudah dididik untuk baca kitab Taurat. Sudah menghafal kitab Taurat. Kitab Taurat itu berat saudara ya. Kitab Perjanjian Lama ini adalah kitab Taurat, kitab yang berat. Tapi dari kecil mereka sudah belajar, sudah menghafal. Makanya saya mulai berandai-andai, berangan-angan atau berimajinasi, mungkin karena dia suka membaca, sehingga otak itu ya, otak kita ini mungkin ada sekat-sekat ya. Ketika kita membaca, memahami sesuatu, kemudian kita bertanya, sehingga otak ini terus berputar, bekerja, bagaikan prosesor dalam komputer, terupgrade terus, pintar, cerdas. Itu wajar saudara, karena suka membaca dari kecil. Makanya saya bersyukur gereja ini memiliki visi tahun ini bagaimana anak-anak sekolah minggu itu diajar untuk mengenal Tuhan dari sejak dini. Ya, saya berharap pengajaran yang ada di bawah untuk anak-anak sekolah minggu jangan hanya diajarkan menyanyi. Anak sekolah minggu, ya, ajarkan juga yang berat-berat saudara ya. Ajarkan bagaimana mereka mengenal Trinitas, ya. Minggu lalu ada PA ya, bagaimana konsep Trinitas itu, ya. Orang Kristen kalau ditanya mengenai Trinitas kadang-kadang suka gagap, gugup, ya. Bahkan saya lihat ada juga seorang pastor, seorang hamba Tuhan, dia tinggalkan Yesus gara-gara nggak ngerti konsep Trinitas. Makanya dari kecil itu anak-anak harus sudah diajari bagaimana dia mengenal kenapa dipanggil Bapa, kenapa dipanggil Putra, kenapa dipanggil Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ada sejarahnya di Alkitab. Itu harus diajarkan sedari sekarang. Jangan sampai anak-anak kita nanti sekolah ditanya sama temannya, orang Kristen Allahnya ada 3. Wah, saudara, Allah kita Esa. Ya, Tuhan kita 1, Esa. Ya, jangan salah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi, kenapa kadang-kadang kita dari kecil sudah diajarkan orang tua kita untuk masuk dalam pemikiran sekuler ya. Sementara kalau kita yang saya sampaikan tadi, orang Yahudi itu dari kecil mereka sudah diajarkan untuk mengenal Tuhannya. Makanya sudah benar apa yang dikatakan Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan beruntung. Saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya ada saja hikmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini judulnya adalah untuk apa kita hidup saudara? Kita hidup itu untuk Tuhan. Amin saudara? Ada hal yang penting ya, yang selalu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya mungkin kalau anak-anak kita ya, kalau ditanya untuk apa kita hidup, ya jawabannya sederhana. Kita orang tua harus mengajarkan kepada mereka agar mereka punya tujuan hidup. Nah pagi hari ini
saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat yang saya bagikan saudara pagi hari ini untuk saya pribadi di tahun ini, ya, ini ayat saya canangkan untuk tahun ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Simple, saudara. Jadi sedari kecil anak-anak kita harus ditanamkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Tuhan akan kasih. Nah, berikan pondasi yang benar kepada anak-anak kita, ya, agar mereka tahu apa tujuan hidup. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang pertama adalah untuk apa kita hidup. Yang pertama, hidup sebagai gambar dan rupa Allah, ya. Kejadian 1 ayat 26a berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau anak-anak kita ditanya sama orang sebelah ayat ini, pasti dia akan bingung, saudara. Karena kenapa? Baiklah kita di sini berarti jamak. Nanti ditanya, oh Tuhannya ada banyak, ya kan? Tuhannya enggak satu. Menurut gambar dan rupa kita artinya banyak, saudara. Susah menjelaskan, makanya saya katakan dari awal, tanamkan pondasi dalam anak-anak kita, pembelajaran sekolah minggu, jangan hanya mereka pandai menyanyi sekolah minggu, tapi juga mereka mengerti firman Tuhan yang mendasar. Mengenai siapa Tuhan kita. Kenapa dipanggil Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, maksudnya adalah serupa segambar dengan Allah bukan berarti kita menyerupai Allah. Enggak, saudara ya. Tentu saja kita semua seperti memiliki sifat seperti Allah Sang Pencipta. Ya, ketika Tuhan menghembuskan napasnya kepada manusia pertama, sesungguhnya di situ ada sifat-sifat Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada karakter Tuhan yang mengalir dalam tubuh manusia pertama. Saya percaya itu, saudara. Ya. Ada beberapa hal dalam diri Allah yang ada dalam diri kita. Kita juga memiliki kemampuan berpikir. Kita memiliki kemampuan merasa, berkehendak. Ya, kita juga memiliki kemampuan untuk menciptakan, ya, menciptakan benda mati menjadi benda mati yang bergerak, ya. Kita tidak bisa menciptakan benda mati itu kemudian kita menghembuskan roh kita seperti Allah, tidak bisa, saudara. Kita hanya bisa menciptakan benda mati menjadi benda mati yang bergerak. Kita juga bisa menentukan baik dan buruk, salah dan benar, ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Tuhan menciptakan kita tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana dengan iblis? Bagaimana dengan setan? Dia memiliki tubuh? Enggak. Dia hanya memiliki roh, mungkin jiwa. Tapi tubuh tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pengertian yang saya pahami mengenai serupa, mengenai hidup sebagai gambar dan rupa Allah, yang saya pahami ayat 26a, menurut rupa dan gambar Allah, sesungguhnya menunjuk pribadi kepada Yesus. Ya. Coba kita buka dalam Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ayat ke-1 sampai ke-5. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya. Dulu waktu saya masih mula-mula cari ayat itu susah, saudara ya. Kalau pendeta bilang ayat Injil Yohanes 1, cari, kan Yohanes ada satu, ada yang lain ya. Jadi puji Tuhan, kalau sekarang gampang, saudara ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26, sesungguhnya di situ ada pribadi Allah dan firman, sang firman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ia ini adalah Yesus, saudara ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Yesus, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi daripada segala yang telah dijadikan. Karena Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lompat ayat 10 sampai 14. Ia telah ada di dalam dunia dan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Artinya sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Makanya dalam Kejadian 26a di sini dikatakan baiklah kita. Artinya ada Allah, ada firman, ada sang firman memang. Karena di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Makanya kalau kita kembali ke Kejadian, ya kitab Kejadian 1, di situ Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Ya, kalau dalam bahasa Arab dikatakan kun fayakun, maka jadilah. Jadi kita di sini ya bentuk tunggal sebetulnya, Allah sendiri berfirman. Nah, sang firman itu turun menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ulangi ayat yang ke-10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat ini sungguh menegaskan bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Ya, Yesus membentuk kita, datang ke dunia. Dia mendatangi kita milik kepunyaannya. Kita ini milik Yesus. Amin, saudara. Masih belum paham juga. Saya ulangi lagi. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yesus sudah ada sebelum dunia, membentuk dunia. Dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada kita sebagai milik kepunyaannya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya dan saudara yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari jasmani atau keinginan seorang laki, melainkan dari Allah. Jadi kita ini adalah anak-anak rohani dari Tuhan. Amin, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi serupa segambar yang sangat sederhana kita pahami bagaimana kita meneladani kehidupan Yesus. Jadi kalau orang bertanya kepada saya, bagaimana sih serupa segambar dengan Tuhan? Ya gampang, simple. Bagaimana kita meneladani Yesus? Bapak Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat ini berkata tadi,
Yesus datang ke dunia, ya. Dia mencari milik kepunyaannya. Bapak, Ibu, saudara dan saya, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan saya, ini adalah kepunyaan Yesus. Yesus cari kita. Yesus temukan kita. Kemudian apa tujuan kita? Kita mau hidup serupa segambar dengan Yesus. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus hadir di dunia selama 3,5 tahun. Singkat waktunya. 3,5 tahun banyak hal yang Tuhan perbuat, yang Yesus lakukan. Kita bisa pelajari dalam Alkitab. Menuju serupa segambar dengan Yesus, lakukan apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Hukum kasih terutama Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Itu hal sederhana menurut saya. Bagaimana kita hidup. Hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Teladanilah kehidupan Yesus. Ya, enggak susah kalau orang bertanya bagaimana Tuhan menciptakan kita serupa segambar, memang. Bagaimana caranya? Hiduplah seperti Yesus. Amin saudara? Hiduplah seperti Yesus. Serupa segambar. Apakah orang percaya? Belum tentu saudara. Inilah kadang-kadang manusia, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, nabi sudah banyak turun ke dunia, ya kan? Hamba Tuhan banyak. Tuhan sendiri yang inkarnasi menjadi manusia, yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, masih saja orang tidak percaya, saudara. Yesus memberikan contoh bagaimana rupa dan gambar maunya Allah, ya kan? Kalau kita baca dalam kejadian yang ke-27 ya, kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah. Allah menciptakan manusia menurut role modelnya Allah. Menurut gambar Allah ciptaannya dia. Allah mau manusia itu seperti Yesus. Makanya kalau begini saudara, Nabi sudah banyak turun. Dia memberikan nasihat kepada umat manusia tapi nggak diterima. Sekarang Tuhan turun langsung. Ya mungkin manusia dulu berkata, itu kan Nabi. Orang suci, pasti bisa. Terus bagaimana kalau Tuhan sendiri turun ke dunia? Memberikan hidupnya, memberikan contoh. Apakah kita masih nggak percaya bahwa rupa gambar Allah itu bisa, kita sanggup, kita mampu meniru karakter Allah, karakter anak-anak Allah dalam kehidupan Yesus yang hadir di dunia selama 3 tahun lebih ya. Orang berkata 3,5 tahun, ya 3 tahun lebih Yesus hadir di dunia memberikan contoh bagaimana rupa dan gambar Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah Yesus hadir ya sebagai rupa dan gambar Allah, banyak orang juga belum percaya. Tuhan itu dahsyat loh saudara. Tuhan itu pada saat penciptaan bumi ya, dia ciptakan dulu bumi, dia ciptakan seisinya. Ini untuk siapa saudara? Untuk manusia. Setelah manusia ada di Taman Eden, manusia diberi kuasa untuk memberikan nama-nama binatang. Nama-nama tumbuhan, makhluk hidup yang ada di bumi. Bagaimana dengan iblis, dengan setan? Kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Diberikan kuasa, ditaruh di Taman Eden, dispesialkan. Kemudian diberi kuasa untuk memberi nama-nama. Mana lebih dulu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, yang diciptakan Tuhan itu malaikat atau manusia? Ada yang tahu? Ya.
Kita ciptaan Tuhan yang terakhir, saudara. Tapi kita diberikan hak spesial oleh Tuhan. Kita diciptakan serupa segambar. Bagaimana dengan malaikat? Setan, iblis, serupa segambar? Enggak, saudara. Khusus manusia, serupa segambar. Kita orang spesial, kita manusia spesial, kita ciptaan spesial dari Tuhan. Ciptaan yang mulia, kalau kita sadar, saudara. Kita diberi kuasa. Makanya enggak salah, saudara ya, kalau iblis itu, setan itu begitu kuat ya. Maksudnya begini, kalau kita bekerja dalam satu bidang, kita fokus dalam satu bidang, kemungkinan berhasilnya kira-kira 100% atau 50%, saudara. Bisa 100% kan? Nah, setan dan iblis itu fokus kerjanya cuma satu. Mau masukin manusia ke dalam neraka. Itu aja kerjanya. Tugasnya itu aja. Bagaimana caranya Pak Saiful ini masuk ke dalam neraka. Itu aja tujuannya, fokusnya. Makanya pertarungan kita mau serupa segambar dengan Allah itu enggak gampang, berat. Karena kita menghadapi setan atau iblis itu, dia fokus, saudara. Tujuannya cuma satu, bagaimana sebanyak-banyaknya manusia masuk ke dalam neraka. Nah, ini perlu dipahami. Kita ketika berada di dunia, ya, Tuhan hanya ajarkan kita bagaimana kita hidup dalam hukum kasih. Kalau nanti kita masuk surga, itu hadiah dari Tuhan, saudara. Ya, yang saya pahami ketika saya menjadi orang Kristen, ya, saya mau hidup bagaimana menjadi pribadi seperti Yesus, serupa segambar. Kalaupun nanti Tuhan kasih saya mahkota kehidupan, masuk dalam surga, ya puji Tuhan, saudara. Ya, tujuan saya hanya itu, bagaimana saya mau turut kehendak Tuhan. Kalau nanti Tuhan masukkan saya ke dalam surga, puji Tuhan, ya, alhamdulillah, saudara ya. Beda dengan saudara kita di seberang, tujuan mereka masuk surga. Ya, jadi apapun yang mereka lakukan tujuannya masuk surga, enggak. Serupa segambar dengan Tuhan, tujuannya adalah bagaimana karakter Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik kepada orang, kita taat kepada Tuhan. Ya, yang Tuhan mau hanya taat. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mengelola ciptaannya, ya. Kejadian 1 ayat 26, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebagai anak-anak Allah ada tugas mulia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita ada di kota Makassar, ya, atau dimanapun nanti kita berada, kita tugas di dunia ini, ya. Jadilah seorang yang berguna dimanapun kita tinggal. Tuhan juga memberikan kita kuasa memelihara ciptaannya, bahkan mengelola bumi ini dan seisinya. Nah, disinilah anak-anak Tuhan harus berperan aktif, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Memajukan bangsa ini dalam segala bidang, dalam segala disiplin ilmu, dalam dunia usaha, dalam bekerja. Tugas anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita memakmurkan kota Makassar, memberikan kedamaian bagi Indonesia. Ya, mengelola ciptaan Tuhan yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, orang Kristen, ya, umat-umat ketebusan Yesus Kristus tidak diajarkan untuk melawan pemerintah. Ya, saya sampaikan dalam mimbar ini, mungkin ketika kita berhadapan dengan teman kita di seberang, kenapa orang Kristen masuk ke Indonesia sebagai penjajah? Enggak, saudara, itu pemahaman yang salah. Ketika orang Belanda masuk ke Indonesia, orang Belanda itu kan orang Kristen. Orang Kristen kan harus beribadah
Dia bawalah itu pastornya ke Indonesia, dia beribadah. Dia datang ke Indonesia bukan menyebarkan agama Kristen, tapi dia menjajah kita. Itu pemikiran yang benar ya. Kalaupun nanti ada orang Indonesia yang diselamatkan karena mereka hadir, itu hal yang lain, saudara. Tidak. Karena kenapa? Coba kita baca dalam Roma 13 ayat 1 dan 7. Ini penting saudara ya. Ini saya nggak tahu tiba-tiba ayat ini muncul dalam hati saya yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Karena kadang-kadang pemahaman kita yang kurang pas, atau saya juga masih belajar saudara ya, tapi saya terus mencari kenapa dan kenapa. Roma 13 ayat 1 dan sampai ke 7. Kalau sudah dapat katakan amin. Roma 13 ayat 1 dan 7 agak panjang saudara ya. Saya bacakan untuk saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu bayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima, rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, tidak boleh melawan pemerintah. Apapun pemerintah itu, saudara. Dalam perjanjian lama bagaimana umat Tuhan, orang Israel, ya kalau kita baca sejarah Yusuf, saudara, kalau tidak ada Yusuf, 12 suku itu mungkin sudah punah. Karena pada saat itu ada kelaparan, ada kekeringan yang begitu besar melanda kampung mereka. Tapi ketika Yusuf berada di Mesir, menjadi orang kedua pemerintahan, dipercayakan di sana, kedua belas suku ini pindah hijrah ke sana. Selamatlah suku ini. Tapi apa yang terjadi? 12 suku ini menjadi budak bagi bangsa Mesir. Tapi oleh kemurahan Tuhan diproses lagi. Eksodus ke tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus sendiri ketika ada di Israel, apakah Yesus menyerukan menentang bangsa Romawi yang menjajah umat Tuhan pada saat itu? Tidak. Kalau Yesus mau, saudara, habis itu bangsa Romawi. Karena Yesus Tuhan, tapi Yesus tidak menyerukan. Makanya saya heran saudara ya, di Indonesia ini. Kenapa mereka takut dengan orang Kristen? Padahal sangat jelas kita orang Kristen tidak diajarkan untuk menentang pemerintah. Kita mendoakan pemerintah. Kalau memang kita ada dalam pemerintahan yang zalim ya, kita hanya bisa berdoa, Tuhan tolong lawati pemimpin kami agar dia juga menerima kebaikan-Mu Tuhan. Amin saudara.
Nah, disitulah fungsi kita. Selain kita ada di kota ini, mendoakan kota ini, mendoakan bangsa ini. Ya. Bahkan Yesus pernah dicobai mengenai koin ya. Yesus katakan, apa yang menjadi milik Kaisar kasih. Apa yang menjadi milik Tuhan kasih. Kita tidak menentang pemerintah. Kita mengelola Makassar, mengelola Indonesia ini, anak-anak Tuhan, kelolalah itu sebagai apapun kita. Makanya anak-anak Tuhan, orang percaya, belajarlah sungguh-sungguh. Menjadi orang yang berguna untuk kota kita. Sebagai apapun kita. Ya. Mau itu sebagai karyawan, jadilah karyawan yang baik, yang jujur. Pengusaha yang memperhatikan karyawannya. Menjadi pegawai negeri yang jauh dari korupsi. Sehingga orang boleh melihat bagaimana kita bisa mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan. Ketika kita ada di kota ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia diciptakan untuk memiliki keturunan. Ya. Ayat 28, Kejadian 1:28 di sini jelas, beranak cuculah. Artinya Tuhan mau kita memiliki keturunan. Penuhi bumi. Oleh sebab itu, saya sangat menentang saudara kalau ada orang berkata bagaimana ini agak susah juga saya jelaskan ya. Yang pasti begini saudara, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu secara lahiriah, utuh ya. Tidak ada manusia diciptakan Tuhan itu, misalnya nih ya, di atasnya setengah laki-laki, setengahnya perempuan, nggak ada saudara. Ya, atau setengahnya perempuan, setengahnya lagi laki-laki, nggak ada. Ya, makanya oleh sebab itu saudara, ya Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Cuma kadang-kadang ya ada memang Tuhan izinkan misalnya laki-laki dia memiliki kepribadian kewanita-wanitaan, ada. Atau perempuan memiliki kepribadian ke laki-lakian, ada. Ya. Tapi bukan berarti laki-laki yang ke perempuan-perempuanan ini dirubah jadi perempuan, enggak gitu ceritanya saudara. Tuhan izinkan ya. Kalau ada saudara kita seperti itu, ini sebetulnya, ya saya ketika merenungkan ini luar biasa loh. Kalau ada orang laki-laki memiliki kepribadian seperti perempuan, sebetulnya itu ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan, itu berat saudara. Ya, nah kita, orang yang memiliki kemampuan berpikir, mungkin ada seorang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa, kenapa laki-laki memiliki sifat kewanita-wanitaan? Dia dipelajari saudara. Makanya Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu tidak percuma. Pelajari orang ini. Kenapa dia memiliki sifat kewanitaan? Pelajari. Makanya ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Mempelajari kehidupan yang ada. Kalau manusia ini memiliki kepribadian laki-laki tapi memiliki kepribadian seperti perempuan, pelajari. Pasti ada sesuatu, pasti ada ilmu yang Tuhan berikan bagi kita untuk mempelajari ini. Dan orang yang Tuhan izinkan ini kalau dia lulus, luar biasa saudara. Saya katakan begini, seandainya saya masuk surga ya, di rumah Tuhan, orang ini ada di pelataran Tuhan, saya akan tarik orang ini masuk. Biar saya yang di luar. Kenapa saudara? Saya lihat orang ini berat saudara. Kalau ada orang yang memilih yang Tuhan izinkan, ya hidup dalam kepribadian ganda, ini berat saudara. Ya, kalau saya dalam hati saya kalau seandainya saya masuk surga, saya ada di
dalam rumah Tuhan, orang itu ada di pelataran, saya akan tarik dia. Kau di sini, saya di sana. Karena engkau yang lebih layak. Kalau orang itu lulus, dia melawan kepribadian perempuan ini, dia menjadi laki-laki yang sejati. Ya, jangan begitu ada saudara kita laki-laki memiliki kepribadian perempuan, ya udah kita izinkan dia operasi. Nggak boleh saudara. Kita nggak bisa mengubah ciptaan Tuhan. Tuhan izinkan itu pasti ada maunya Tuhan. Makanya ilmu pengetahuan itu bertambah karena waktu, ya. Itulah tugasnya anak-anak Tuhan, ya. Belajar yang benar, belajar yang rajin. Ya, teliti kenapa orangnya seperti itu. Kita pelajari, pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit itu tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita agar kita memiliki keturunan. Tapi ada juga orang yang memiliki karunia membujang, ya. Ada saudara, ya. Tidak selalu orang harus memiliki keturunan secara jasmani, tapi orang juga mempunyai hak atau memiliki karunia seperti halnya Rasul Paulus atau murid-murid Tuhan. Rasul Paulus itu memiliki murid rohani seperti Titus, ya, Timotius itu murid-murid rohaninya Rasul Paulus. Ya, kalau kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 1 dan 7, coba tampilkan boleh? 1 Korintus. Jadi boleh juga kalau tidak mau memiliki keturunan, tapi ini orang yang khas ya. 1 Korintus 7 ayat 1 dulu. Dan sekarang tentang hal itu yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik laki-laki itu laki-laki kalau ia tidak kawin. Ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang ini, yang lain, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Maksudnya begini, ada karunia membujang yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan Paulus. Ada juga orang memiliki karunia lain. 1 Korintus 7 ayat 1 dan 7 ini konteksnya adalah konteks pelayanan. Ya, memang ada orang-orang yang dipilih Tuhan, dia memiliki karunia membujang, hidupnya hanya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kita yang memiliki karunia, ya, memiliki pasangan hidup, beranak cuculah. Tapi ada juga orang yang berkeluarga tidak memiliki keturunan, ya. Nah, ada opsi lain, cari anak-anak rohani, ya. Kita bisa ambil anak dari kakak kita, adik kita, atau anak rohani lain. Seperti Paulus memiliki anak rohani, Timotius dan Titus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi melanjutkan misi Tuhan, bagaimana kita beranak cucu, memiliki keturunan, itu adalah kehendak Tuhan. Ya, ini perintah Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, jadi tidak ada anak-anak muda ya mungkin ya, ketika sudah selesai kuliah pasti kan mau memiliki keturunan. Ya, harus punya keturunan, harus berpasang-pasangan ya. Jangan jadi manusia setengah jadi, ya seperti tadi ya, tidak boleh ya. Tuhan ciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki ke perempuan-perempuanan. Kalaupun ada, kita harus support dia agar orang itu menjadi laki-laki sejati. Atau wanita yang kelaki-lakian. Support dia supaya dia menjadi wanita yang sejati. Mungkin itu saja firman Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Saya undang juga jemaat bangkit berdiri. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk apa kita hidup?
Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan mau agar hidup kita serupa dan segambar seperti Allah, seperti Yesus. Dalam kehidupan Yesus selama berada di dunia, kemudian bagaimana kita mengelola dunia ini. Kita ada di Makassar, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadilah orang yang berguna, atau dimanapun kita berada, jadilah orang yang berguna. Kita tidak pernah menentang pemerintah, kita tidak menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi hanya kita berdoa kepada Tuhan agar pemerintahan yang ada, pemerintahan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Karena Alkitab katakan pemerintah adalah wakil Allah. Tuhan pilih pemerintah. Tuhan izinkan kita ada di Indonesia ini. Kemudian bagaimana kita melanjutkan misi Allah lewat keturunan kita, beranak cucu. Kalaupun kita tidak mampu atau kita memiliki karunia untuk membujang, carilah anak-anak rohani agar kita boleh bimbing mereka meneruskan apa yang Tuhan mau, agar kita memenuhi bumi ini demi kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus Kau kebenaran, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Kau kebenaran, Amin. yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendakmu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. dari awal katakan, Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Yesus Kau kebenaran, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku Benar ya Tuhan. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk apa kita hidup? Kita bersyukur Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak muda yang ada. Tuhan ciptakan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang terhormat, yang terpandang, yang termulia, yang tertinggi. Diciptakan serupa segambar dengan Yesus, menjadi anak-anak Allah, ditebus dengan darah yang mahal dari dosa. Mungkin pada pagi hari ini ada di antara kita yang memiliki begitu berat beban kehidupan. Anak-anak muda yang masih ragu dengan masa depan, percayalah, masa depan saudara adalah masa depan yang penuh dengan harapan ketika Anda bersandar kepada Yesus. Tuhan katakan beranak cuculah. Ketika firman itu dikatakan oleh Tuhan, beranak cuculah, artinya ada berkat yang pasti yang Tuhan siapkan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau ciptakan kami serupa segambar sepertimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan di kota Makassar ini Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi berkat Tuhan. Sebagai apapun kami Tuhan, tolong kami Bapa. Atau dimanapun kami berada Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, segala hormat bagi nama-Mu. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tolong kami Tuhan, selama ku hidup
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di dunia ini Tuhan. Kau ciptakan kami Tuhan serupa segambar seperti Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami masuk dalam rencana Tuhan. Kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Kami menjadi warga kerajaan Allah. Kami ada di dunia ini Tuhan. Tuhan percayakan kami untuk mengelola dunia ini sebagai apapun kami Tuhan. Terlebih kami di Makassar ini Tuhan. Atau dimanapun kami nanti akan bekerja, berusaha. Mampukan kami Tuhan. Agar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Agar Yesus selalu ada bersama kami. Dan kami bersama Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda yang ada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, penyertaan yang sempurna bagi anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan menjadi berhasil dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu anak-anak muda di gereja ini Tuhan. Kau pakai Tuhan dimanapun mereka nanti akan bekerja, berusaha Tuhan. Menjadi anak-anak yang luar biasa dalam bidang-bidang yang mereka geluti Tuhan. Siapkan mereka menjadi pemimpin di tempat mereka bekerja Tuhan. Kami percaya hikmat Salomo akan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak muda yang mencari jodoh, Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan kami orang-orang tua yang ada pada pagi hari ini, mampukan kami Tuhan, agar kami membimbing anak kami, agar dari kecil mereka sudah mengenal Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi dengan terangnya yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita sambil siapkan persembahan kita. Pada amplop yang kedua itu ada juga dibuka bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan bisa menulis pokok doa yang ingin didoakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar bertemu dalam hati kami Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, namun biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami, mampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan. Buat hamba-Mu Tuhan, biar Engkau kembalikan berkat pengurapan daripada Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan hari ini Tuhan, besar kecil yang kami berikan, biarlah itu Tuhan berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi katakan kasih Allah.
Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Anta, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Besabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation Offline Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation Offline Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan. Mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan. Saya Yori. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Ya, pengumuman tambahan, saya persilakan Tita dan Ira untuk maju ke depan. Nah, bisa tolong ditampilkan sekolah minggu? Oh nggak bisa ya, hanya di live-nya saja yang bisa, sorry. Jadi kita sekarang, jadi ini anak buahnya Pak Robi Panggara. Jadi Robi Panggara yang minggu depan akan melayani kita di tempat ini. Beliau ada ketua STFT Jeffrey. Nah ini anak buahnya, saya minta dua orang anak PKL untuk membantu kita dalam urusan sekolah minggu. Jadi sekolah minggu seperti kita lihat, kita beribadah dengan baik di tempat ini karena anak sekolah minggu pun sudah beribadah dengan baik di lantai 1 di bawah. Jadi sudah ada kegiatannya. Nah saya perkenalkan, ini yang namanya Ira, yang itu namanya Tita. Nah jadi mereka berdua akan melayani, mereka dari STFT Jeffrey. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bawa anak-anak, bawa saja. Ponakannya, anak tetangga pun kalau mau dibawa saja. Nggak apa-apa ya. Siapa tahu dia Kristen cuman bapak mamanya sakit nggak bisa ajakin saja ke sekolah minggu. Yakin dan pasti di sini sudah dilayani dengan baik, gitu ya. Dan jangan lupa kalau ketemu di jalan disapa saja, nggak apa-apa. Ira dan Tita, gitu ya. Oke, kita sama-sama kita angkat tangan kita doakan sama-sama biar sepanjang mereka kan 6 bulan PKL di tempat ini. Selama 6 bulan kita akan ditolong oleh mereka untuk melayani terus sekolah minggu. Sambil kita ajari anak-anak kita untuk melayani juga di sekolah minggu. Kita sama-sama arahkan tangan kita kepada Ira dan Tita. Kita sama-sama doakan yuk. Dan mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu kalau Engkau sudah mengirimkan penuai-penuai untuk ladang-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat Ira dan Tita yang melayani di tempat ini. Berikan roh hikmat, kekuatan, kemampuan untuk dapat membina anak-anak kami. Mengenal Kristus, bukan hanya berkegiatan tetapi betul-betul mengenal Kristus sejak dari dini. Terima kasih Tuhan, berikan mereka Tuhan kemampuan dan juga Tuhan kesanggupan. Kami tahu dan percaya Engkau akan menyertai mereka sepanjang mereka PKL ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Civitas Akademi STFT Jeffrey yang sudah memberikan kesempatan kami untuk dapat dilayani oleh kedua saudara kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini yang jadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan kembali ke tempat duduk.
Dan berikutnya kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan kalau memang nanti sempat di belakang ada tempat souvenir, Bapak Ibu boleh ambil souvenir yang baru pertama kali datang di tempat ini. Boleh ambil souvenir, ada gantungan kunci menarik. Nah kita kasih gantungan kunci supaya apa? Dimanapun Bapak Ibu Saudara nanti datang, kalau gantungan kuncinya terlihat, nah saya pernah datang ke tempat ini. Atau siapa tahu lagi ngantri, terus di depannya kok ada gantungan kunci ini, saya juga punya. Berarti dia pernah datang ke tempat ini. Disapa saja. Siapa tahu ternyata memang jemaat di tempat ini. Karena kita semua adalah saudara seiman. Yang setuju katakan amin. Baik, itu saja pengumuman dari saya serahkan kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Mari saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari angkat tanganmu dengan iman, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar. Dengan imanmu katakan, amin. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. El Shaddai mulia. Berkat-Mu melimpah bagi kami saat ini Bapa. Khususnya kami, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang bersujud di kaki-Mu.
kami merasakan kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan, sehingga kami saat ini tidak sama dengan di saat kami datang Tuhan. Kami memperoleh damai sukacita, oh Tuhan, keteguhan hati kami, sehingga kami lebih percaya lagi bahwa Tuhan adalah penyelamat kami, Tuhan adalah hidup kami, Tuhan adalah pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sangat amat baik bagi kami, sehingga kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Pujian, setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, kami yakin berbau harum, kami yakin boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas apapun kecuali kami boleh memuji dan menyanjung nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah persembahan kami yang kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Tuhan, kami rindu bersyafaat bagi Allah, kami rindu Tuhan memohon kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan setiap permohonan kami. Kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari penerima tamu hingga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik WL, singers, pemusik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya sudah menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan anugerahkan akal hikmat yang daripada Allah. Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarganya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, baik mereka sebagai WL, singer, pemusik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan segala pelayanan mereka, persembahan mereka kepada Tuhan. Engkau tilik mereka yang masih kuliah, yang belum bekerja dan sudah bekerja. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan datang ke dunia mempunyai rencana yang indah bagi kami, agar kami boleh hidup dalam berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anugerahkan karakter dan sifat-Mu Tuhan kepada kami, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu, agar kami boleh menjadi berkat bagi kami, sekeluarga kami, bahkan sekeliling kami, agar kami boleh mempunyai perbedaan antara orang percaya dengan tidak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah kami rindu menjadi orang-orang yang, oh Tuhan, peka dengan keinginan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami yakin dan percaya kami yang datang saat ini, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, bahkan oma, opa, kami yakin dan percaya kami akan menerima berkat-berkat Allah, berkat kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami yakin dan percaya boleh menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu hal Tuhan, Tuhan akan merubah kehidupan kami, jadikan kami untuk lebih baik lagi di dalam Tuhan. Tuhan, kami sebagai orang tua, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan akal hikmat yang daripada Allah, agar kami boleh membimbing anak-anak kami, agar kami boleh melindungi anak-anak kami dari hal-hal yang tidak baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang masih sekolah, berikan akal hikmat yang daripada Allah, bahkan yang masih kuliah, yang sudah bekerja ataupun belum bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan bagi mereka bahkan pasangan hidup yang seimbang, pasangan hidup yang takut akan Tuhan menjadi bagian anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sebagai orang tua, kami serahkan generasi kami. Pegang mereka Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Jadikan hidup mereka hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup mereka agar mereka boleh mengerti akan pekerjaan Tuhan. Mereka boleh maju di dalam Tuhan. Iman mereka semakin hari semakin bertambah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, Ibu Gembala, bahkan anak cucunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya lebih hari lebih, oh Tuhan, mempunyai akal hikmat untuk
boleh menjadi berkat bagi kami. Engkau pilih anak-anaknya, cucunya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi dan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, khusus buat Ibu Gembala, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra, akal hikmat yang daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat kemajuan seluruh kegiatan di dalam gereja ini kami serahkan ke dalam Tuhan. Baik anak sekolah minggu, pemuda, remaja, baik PA, baik kami sebagai Komsel 1, 2, 3. Bahkan doa hari Sabtu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalamnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, keamanan, kedamaian menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati Bapak Presiden, bahkan Wakil Presiden berserta jajarannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya karena Wakil Presiden bahkan Bapak Presiden adalah pilihan Tuhan. Mereka adalah utusan Allah untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahkan khususnya Kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Adakan hujan pertobatan bagi Kota Makassar ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu yang lain boleh menerima keselamatan yang daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan kami sukacita, damai sejahtera, kemakmuran, bahkan kebebasan agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh beribadah dengan aman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami teringat buat saudara-saudara kami yang tidak hadir. Kami yakin dan percaya, mungkin mereka berbagai alasan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Haleluya Yesus. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Berkat dari Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Bapa sumber segalanya, Gembala Agung yaitu Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan satu dulu sejenak. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi
setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai